Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sumakabis, SPD. Saya mengajar di SMP Negeri Wimro, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024, Institusi Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 2421111378. Nomor peserta PPG 910481000058. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning pada materi meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran pada kelas 8 SMP Negeri Wimro, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru akan minta kesediaan ketua kelas untuk memandu doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, mari kita berdoa ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Oke. Ahmad Sadiq Rumah Kei. Alif. Hadir ya. Anggun. Arsinta. Selvis. Hadir. Hairul Azam. Hadir. Muhammad Rifandi Anugrah. Hadir. Rifandi Galaksi. Safira Cahyani. Salsabila. Cynthia Dewiarini. Srianto Nuri. Hadir. Tia Ayu Kirani. Hadir. Zekhaf Gani Banyal. Hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Hari ini semuanya bisa hadir. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, tak lupa kita menyanyikan lagu nasional sebagai implementasi rasa cinta kita terhadap tanah air. Coba semuanya berdiri. Aida Pusaka Badikan Jaya Indonesia Tegak Berulang Puja-puja bangsa di sana tempat dari beda dibuai besarkan tempat berlindung di hari tua
akan membacakan Al-Quran surah Al-Alaq sebagai implementasi profil pelajar rahmatan lil alamin. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi pembacaan Al-Quran. Pembelajaran kita di hari ini adalah tentang meyakini Kitab-kitab meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi pecinta Al-Quran. Tentunya anak-anak sudah tahu kitab-kitab apa saja ya yang harus kita yakini. Nah, yang dimaksud dengan kitab-kitab ini adalah apa? Panduan atau kompas kehidupan bagi umat manusia. Nah, jadi kalau kita ibaratkan tidak punya panduan hidup, tidak punya kompas, nah, misalkan kita tersesat di hutan, jadi kita harus membutuhkan kompas untuk mengarahkan kita ke jalan yang tepat. Maka dari itu kita diwajibkan untuk meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Bagaimana caranya kita menjadi generasi yang mencintai Al-Quran? Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama adalah setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini tentang model pembelajaran problem basic learning ya. Berarti kita diharuskan setelah mempelajari materi ini dengan menggunakan model problem basic learning, kita sudah harus dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat menjelaskan, gitu. Nah, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak Guru akan bertanya, yang pertama, apa alasan kita untuk meyakini Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya? Siapa yang bisa jawab? Saya. Selain Tasya, siapa lagi yang bisa menjawab? Saya. Nah, sekarang ya Tasya, silakan jawab. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya karena beberapa alasan utama. Pertama, pernyataan dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa ia adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Maidah ayat 53. Allah berfirman bahwa hari ini Dia telah menyempurnakan agamanya, menunjukkan bahwa tidak akan ada wahyu baru setelahnya. Ya, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk Ananda Tasya. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan yang kedua, apa manfaat menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran bagi masyarakat? Siapa yang bisa jawab? Oh, bagus sekali. Akhirnya semua tahu ya siapa? Ya, Ananda Ayu, silakan. Menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran memiliki berbagai manfaat penting bagi masyarakat, antara lain membangun harmoni sosial. Generasi yang menghargai Al-Quran dan nilai-nilai toleransi akan menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan saling menghormati perbedaan, konflik, dan ketegangan antar kelompok dapat diminimalkan. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Ananda Tia Ayu Kirani. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah ada ajaran dalam Al-Quran yang khusus mengajarkan tentang toleransi antara umat beragama? Siapa yang bisa jawab?
Ya, Ananda Arsinda, silakan. Ya, ada beberapa ajaran dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang menegaskan bahwa setiap individu berhak memiliki keyakinan sendiri tanpa tekanan dari orang lain yang mencerminkan pentingnya menghormati kebebasan bersama. Ya, berikan aplaus untuk Ananda. Oke, baiklah anak-anak. Pak Guru akan ajak kita untuk is breaking. Is breakingnya pasti Anda sudah tahu, ya toh? Nah, coba semuanya berdiri. Oke, kita mulai. 1, 3. Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan apa? Kita akan menyanyikan lagu tentang kitab-kitab Allah. Oke. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah dengar bersama, gitu, tentang toleransi. Nah, itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi itu sangat penting sekali. Apalagi kita yang hidup di lingkungan yang berbagai macam agama, suku, adat, dan budaya, ya toh, kita harus memiliki jiwa toleransi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan menyimak tentang video pembelajaran kita di hari ini. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Jadi kita meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi cinta Al-Quran dan yang tak terlupakan yang bertoleransi atau bertoleran. Pengertian iman kepada Allah. Bagaimana pengertian iman kepada Allah? Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tunduk al-ija'ah. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah SWT membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul-Rasul. Kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul yang dibubuhkan dalam satu kumpulan untuk menjadi kumpulan wahyu. Kitab Allah diturunkan pada Rasul yang 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi dari Bani Israel. Sesudahnya sampai kepada Nabi Isa, terjabur turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kaum Bani Israel di dalamnya terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diturunkan kepada Rasul-Rasulullah. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya merupakan penyempurna dari isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Sehingga itu juga untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang terdapat menyelamatkan umat dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kemudian kitab Injil juga berisi petunjuk pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang sempurna sifat-sifatnya, syariat lebih sempurna dan bersifat universal, menyuruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, selanjutnya menjadi generasi yang pecinta Al-Quran. Menjadi generasi pecinta Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus Muslim. Mencintai Al-Quran bukan hanya membeli dan memajang Al-Quran saja, tapi juga kita mau membaca bukan hanya sekedar membaca buta tanpa tahu makna. Kita
kita harus juga mempelajari kandungan-kandungan setiap ayat Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan ilmu di dalam Al-Quran tersebut. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran sampai ayat yang keempat, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan surat yang keempat. Itu adalah hubungan antara Al-Quran dengan akhlak manusia. Ketika kita beriman kepada Al-Quran, kita harus mengimani juga akhir. Apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, itulah video pembelajaran tadi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, ada berapa kitab yang tadi kamu dengar dan kamu amati di video ini? Ada berapa kitab? Ada 4 kitab. Yang pertama kitab apa? Zabur. Yang kedua? Taurat. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya, selain daripada kitab-kitab, 4 kitab yang ada lagi tadi yang disebut dengan lembaran. Ya, apa itu lembaran suhuf? Siapa yang tahu? Suhuf adalah lembaran wahyu yang belum dibukukan. Ya, suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang belum dibukukan. Kalian sudah pada pintar-pintar semua. Nah, baiklah anak-anakku. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tadi. Sekarang Pak Guru akan bagikan kalian menjadi tiga kelompok. Nah, sekarang sebelum itu Pak Guru minta kamu duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sisi kanan. Ya, terus. Ya. Sudah? Sudah siap? Nah, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat ya, tentunya masih semangat, masih pagi. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah terbagi dalam 3 kelompok dan Pak Guru akan membagikan LKPD atau petunjuk tugas yang nanti Anda kerjakan. Di sini sudah tersedia permasalahan daripada materi pembelajaran yang kita sudah sama-sama pelajari. Ya, nah, dan temanya sudah ada masing-masing. Jadi setiap kelompok akan mendiskusikan, bermusyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu menentukan jawaban pada menjawab persoalan-persoalan atau tema yang ada pada lembaran kerja masing-masing. Nah, tulis nama kelompok. Ya. Oke. Nah, jika ada yang belum memahami tentang petunjuk yang ada pada lembaran kerja, boleh bertanya. Nah, di situ sudah ada petunjuk. Kalian disuruh menyusun atau menjawab permasalahan yang ada pada lembaran kerja. Jadi, ini nanti Pak Guru akan nilai. Ya, ada rubrik penilaiannya. Jadi yang aktif, yang bekerja sama dengan temannya, Pak Guru akan memberikan nilai yang baik. Ya toh? Jadi kamu masing-masing kelompok harus aktif. Bantu teman untuk mencari materi, baik di buku, di Al-Quran. Sudah ya? Oke.
Ya, kalian sama-sama berdiskusi dulu, memecahkan masalah yang ada. Setelah itu nanti kita presentasikan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Dah? Nah, jadi kita di sini tugasnya adalah bagaimana kita dapat meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun toleransi antar umat beragama. Itu merupakan apa? Permasalahan yang harus kita selesaikan sekarang. Silakan. Berdiskusi dengan teman kelompok, bekerja sama dengan teman kelompok. Satu ya. Nanti kamu bedakan juga contoh misalkan bagaimana cara kita. Ya. Dua. Guru akan beri kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompoknya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Humairah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Tia Kirani. Perkenalkan, nama saya Rafa Negara Ciputra. Perkenalkan, nama saya Cik Iqbal Farisi. Tema yang kami bawakan adalah toleransi dalam masyarakat. Masalah yang akan kami pecahkan yaitu bagaimana kita dapat meyakini kitab-kitab Allah dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun toleransi antar umat beragama. Tugas 1 yaitu menganalisis tantangan yang dihadapi dalam membangun toleransi antar umat beragama. Jawaban tugas 1 akan dibawakan oleh teman saya, Fikri Fahmi Al-Farisi. Tantangan dalam membangun toleransi antar umat beragama di Indonesia antaranya maraknya penodaan agama, gangguan tempat ibadah, sikap dan praktik beragama yang berlebihan. Contoh sikap toleransi di sekolah: menghargai dan menghormati teman, tidak membeda-bedakan teman, menghindari perlindungan bully. Itu tadi jawaban dari tugas 1. Tugas kedua yaitu menyusun rencana tindakan untuk mempromosikan toleransi di sekolah atau komunitas. Jawabannya akan dibawakan oleh saya sendiri. Menyusun rencana tindakan untuk mempromosikan toleransi di sekolah atau komunitas. Berikut adalah rencana tindakan untuk mempromosikan toleransi di sekolah atau komunitas. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Adakan sesi tentang pentingnya toleransi dan keberagamaan. Integrasikan materi toleransi dalam kurikulum seperti pelajaran tentang budaya, agama, dan tradisi yang berbeda. Kedua, kegiatan sosial. Selenggarakan perayaan dengan berbagai kegiatan yang merayakan keberagamaan seperti pameran budaya, makanan, dan seni. Buat proyek yang melibatkan bagaimana kelompok untuk bekerja sama seperti kegiatan lingkungan atau seni. Ketiga, dialog dan diskusi. Fasilitasi pertemuan untuk membahas isu-isu sensitif dan pengalaman pribadi terkait toleransi. Bentuk kelompok kecil yang terdiri dari siswa atau anggota komunitas untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Itu saja materi yang kami bawakan. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan.
Kepada kelompok 1 dan 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cahya Almirani dari kelompok 2 ingin bertanya. Berikan contoh sikap toleransi di sekolah. Contoh sikap toleransi di sekolah yaitu 1. Menghargai dan menghormati teman. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Menghindari perundungan membuli. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah benar? Benar. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya pada kelompok 1 kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Janita Fitri, saya dari kelompok 1 yang bertanya. Bagaimana hal-hal untuk menumbuhkan sikap toleransi? 1. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. 2. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Itu saja jawaban dari kami. Apakah benar? Ya, kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Jika dimulai akan diakhiri, kami dari kelompok Humaira akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang sudah selesai? Ya, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema meyakini dan tidak Allah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Arini. Perkenalkan nama saya Nurul Azam Ramadan. Perkenalkan nama saya Janita Fitri. Perkenalkan nama saya Mawar Fadia Nugra. Power on. Ini kami akan membawakan materi tentang isi pokok kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan Al-Quran. Isi pokok kitab Zabur adalah 1. Nasihat, 2. Hikmah, 3. Doa dan zikir, nyanyian dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniakan. Isi pokok Al-Quran adalah terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Materi kami yang kedua adalah perbedaan dan persamaan kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya. Perbedaan kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya ditujukan untuk seluruh alam atau umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Persamaan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. 1. Sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. 3. Berisi nasihat, hikmah, pujian, larangan, dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. 4. Berisi ganjaran yang harus diterima manusia. 5. Menjadi pedoman dan panduan bagi manusia selama menjalani kehidupan dunia. Itu saja presentasi dari kami. Apakah kelompok 2 dan 3 ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ibrani dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Berdasarkan perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya. Perbedaan kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya adalah Al-Quran ditujukan untuk seluruh alam atau umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya ditujukan untuk satu golongan tertentu. Itu saja jawaban dari kami. Apa kelompok 2 mengerti? Oke. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan isi pokok dan kitab Zabur. Isi pokok kitab Zabur berisi nasihat, hikmah, doa, dan zikir, nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang dikaruniakannya. Itu saja jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 puas? Ya, berikan aplaus lagi untuk kelompok 1. Sekian itu saja yang kami bawakan. Sekian itu saja materi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan bertema peran Al-Quran dalam kehidupan.
Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Sofiana Sendiri. Perkenalkan nama saya Nana Sawardana. Nama saya Dwi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran setiap hari, mempelajari dan memahami tafsir Al-Quran, mengamalkan ajaran moral dan etika, membantu sesama manusia, menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah, berpikir kritis dan bertindak bijaksana, memperluas pergaulan dengan teman-teman yang baik dan soleh, memanfaatkan waktu luang untuk menguasai keterampilan, memiliki semangat mencari ilmu yang tinggi, berakhlak baik dan baik terhadap orang tua. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 dan 3 ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan peran Al-Quran dalam kehidupan manusia. Jelaskan peran Al-Quran dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, diantaranya sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan terarah dan lurus menuju padanya. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia menjalani hidup. Sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan pembenaran ajarannya. Sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah kitab suci yang berakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berfungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Itu saja jawaban dari kami. Akan puas. Ya, kita akan untuk kelompok 2. Bagaimana kita dapat meyakini kebenaran kitab-kitab tersebut? Bagaimana kita dapat Meyakini kebenaran kitab-kitab Tersebut. Kelompok lain bisa bantu jawab? Cara meyakini kitab-kitab tersebut adalah wajib membaca, mempelajari, memahami, menghayati dan mengadakan sebagai pedoman hidup dengan mengamalkan isi kandungannya sesuai kemampuan secara maksimal. Itu saja jawaban dari kami. Apa kelompok 1 puas? Ya, kita berikan pertanyaan lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema dari kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 temanya tentang apa? Ya, meyakini kitab-kitab Allah SWT. Siapa yang mau memahaminya? Nah, tentunya dimaksud dengan meyakini artinya kita percaya atau meyakini adanya kitab-kitab Allah SWT sebagai panduan, sebagai pedoman hidup manusia. Ya, selanjutnya kelompok 2. Temanya tentang apa? Peran Al-Quran dalam kehidupan. Ya, peran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa bantu menjawab itu? Al-Quran itu dia berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari, ya toh? Nah, salah satu contohnya siapa bisa contoh? Ayo. Al-Quran apa? Tentang apa tadi? Peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebagai petunjuk Sebagai petunjuk bagi manusia. siapa lagi? Sebagai sumber ajaran Islam. Ya, merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam. Di dalam situ sudah tercakup termuat segala perintah dan segala larangannya. Nah, oke, selanjutnya kelompok 3, temanya tentang apa? Toleransi
toleransi dalam masyarakat. Toleransi dalam masyarakat, ya. Dan kita sebagai seorang pelajar kita harus mempunyai jiwa toleransi, ya toh? Toleransi beragama. Berarti kita harus saling menghargai perbedaan, ya. Selanjutnya kita sama-sama akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jelaskan cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang ketiga, Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah, siapa saja yang ingin bantu Pak Guru untuk kita sama-sama menyimpulkan kesimpulan pada materi kita di hari ini? Siapa? Siapa yang bisa? Kita semua sudah tahu. Yang pertama ya, Ananda Tia, silakan. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dan menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. Berikut adalah cara untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mempelajari isi kitab, membaca dan memahami kandungan kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. 2. Menghormati kitab-kitab Allah, menjaga dan menghormati kitab-kitab tersebut sebagai wahyu dari Allah, seperti tidak merendahkan atau meragukan isinya. 3. Mengamalkan ajaran, menerapkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. 4. Mengajarkan kepada orang lain, menyebarkan pengetahuan tentang kitab-kitab Allah kepada orang lain dan mendiskusikannya dengan sikap saling menghargai. Ya, pintar sekali. Berikan aplaus untuk Ananda Tia Ayu. Oke, sekarang yang kedua. Kesimpulan kita yang kedua menjelaskan ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk menjawab kesimpulan kedua? Saya. Siapa? Nanti tunjuk. Ya, Ananda Syakira, silakan. Generasi yang mencintai Al-Quran memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Kedisiplinan dalam membaca. Secara rutin membaca Al-Quran baik dalam konteks bacaan harian maupun dalam pengajian. 2. Memahami dan menghayati. Mempelajari tafsir dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran serta menghayatinya dalam kehidupan. 3. Mengamalkan ajaran. Mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam tindakan sehari-hari seperti sikap jujur, adil, dan toleran. 5. Menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Aktif dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Al-Quran baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, benar sekali ya. Kita tepuk tangan untuk Ananda Syakira. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Nah, silakan. Tunjuk hidup kitab-kitab Allah memberikan pedoman yang jelas dalam menjalani kehidupan, membantu umat manusia membedakan antara yang baik dan buruk, mengutamakan iman, meyakini kitab-kitab Allah dapat memperkuat iman seseorang, membantu dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan dalam hidup, mendorong toleransi dengan memahami bahwa semua kitab Allah memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan kebaikan. Kita dapat lebih menghargai perbedaan antara umat beragama, membangun karakter, ajaran dalam kitab-kitab Allah mendorong individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Nah, kita berikan aplaus lagi untuk Ananda hari ini. Ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ini kita mendapatkan manfaat, yaitu bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan, itu beriman ya. Nah, sedangkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul dan menyampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup manusia. Nah, ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran. Nah, siapa tahu generasi mencintai Al-Quran orang yang selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran. Ya, di rumah, betul? Nanti
dikerjakan, segera dikumpulkan. Oke? Oke. Kerjakan. Ini merupakan evaluasi ya. Pesan dari Pak Guru, jangan lupa belajar di rumah materi yang Pak Guru sudah sampaikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kalau Pak Guru akan menyampaikan pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang apa? Ya. Sholat jenazah. Nah, Mari teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.